ketemu lagi barengan sama aku di sini ada Enias Titi. Kok malah yang memperkenalkan diri langsung aku ya Mas ya. Oke. Jadi di sini di podcast Aku Wakilmu. Ini kan pas banget nih sama Mas Ginda selaku anggota dewan ya. Betul. Dari kota Solo. Surakarta. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, yang penting sehat, rajin cuci tangan gitu ya. Ya betul. Oke, baik, di sini aku Enias Titi, seneng banget lo bisa diundang sama Mas Ginda. Tapi kok malah hostnya tamunya ya? Kan sesuai judulnya. Oh ya, oke, Aku Wakilmu, baik. Nah, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, share, komen, like sebanyak-banyaknya ya. Pokoknya biar nanti kita Mas Gindanya juga rajin berpodcast rian untuk teman-teman semua di rumah gitu. Nah, ini sebelum kita ngobrol ke pembahasan kita selanjutnya nih, Mas, ini kok ada kaos di sini tapi nggak dipakai. Terus kemudian ada kopi. Ini kalau udah saya baca sih di sini ada kopi becak ya. Betul. Ini dari mana nih Mas kalau boleh tahu kopi becak? Kopi becak itu kebetulan ada di dekat rumah saya, Sosaren. Jadi di setiap episode kita akan membeli beberapa usaha milik teman, milik masyarakat. Akan kita beli, kita pajang. Harapannya ya membantu menaikkan penjualan. Membantu mereka ya bukan hanya sekedar podcast, tapi juga bisa jadi media promosi. Oke, jadi ini juga berimpact ya untuk teman-teman yang memang punya usaha kayak gitu. Jadi kita support lokal produk kayak gitu kan Mas, bener kan? Ya. Nah ini nanti kita boleh minum ya di sini. Oh iya Pak. Boleh. Oh kira cuma pajangan. Udah dibeli kok. Oh udah dibeli. Nah oke, ini minuman. Terus kemudian ini ada dari stis.ltd. Ya betul. Ini t-shirt ya, emang bergerak, emang dia usahanya t-shirt semua Mas ini. Kebetulan ini punya teman saya namanya Mas Genta, dia punya usaha ini ya. Clothing gitu ya. Clothing ya kita belilah. Oke. Nah ini buat yang pengen ganti kaos ya buat daily kayak gitu bisa langsung di stis.ltd punya Mas Genta. Kalau misalkan juga yang seneng banget sama ngopi, ini coffee shopnya ada di mana nih? Singosaren. Nah tempat ngopi. Biasa kan anak-anak muda sekarang kan stylenya kan ngopi, ngerjain tugas, ngopi sambil ngobrol kayak gitu. Nah ini cocok banget ya Mas Ginda. Oke teman-teman, kita di sini sih sebenarnya saya juga pengen banyak tanya sih Mas. Ini kan masih masa pandemik ya. Betul. Terus kemudian saya sendiri kan juga basicnya adalah dari entertain. Nah ini yang pengen banget saya tanyain gitu kan ya selaku pelaku entertain yang kemarin sempat loh Mas dari bulan Maret sampai dengan Maret, April, Juni itu sama sekali tidak ada job. Betul. Cukup meringis lah ya rasanya. Oke. Nah terus kemudian kan di situ ada regulasi dari pemerintah yang memang ditetapkan dan dianjurkan untuk diikuti oleh seluruh warga masyarakat termasuk yang berimpact kepada dunia hiburan. Betul. Nah ini peraturan terakhir seperti apa ini Mas? Peraturan terakhir sampai hari ini bulan November akhir. Semua tempat hiburan diizinkan buka. Mulai pukul 5 sore sampai 12 malam. Jadi jam 5 sore sampai dengan jam 12 malam. Betul. Itu untuk kafe sendiri ya. Dan kemudian yang memang sudah kita teman-teman entertain sendiri terapkan adalah memang kita tidak memperbolehkan jamming seperti itu. Terus kemudian kita mikrofon juga pakai pelindungnya kan yang kemudian bisa diganti-ganti juga. Jadi memang satu mic khusus untuk satu orang. Kemudian juga dengan cover mic yang bisa diganti itu. Nah ini yang kemarin sempat bingung kalau masalah coffee shop terus kemudian atau tempat-tempat hiburan yang ada restoran seperti itu udah Nah yang masih jadi masalah adalah masalah di pernikahan Mas. Betul. Nah itu gimana? Karena kemarin saya lihat nih regulasinya kayak berubah-berubah. Terus kita juga bingung gitu loh karena kita sebagai entertainer yang memang banyak yang menggantungkan hidupnya itu dari pekerjaan kita sebagai musisi, kemudian juga ada yang MUA, yang kemudian dance atau penari dan segala macam. Nah ini kan imbasnya gede banget itu Mas untuk kehidupannya gitu. Nah ini regulasinya kan kemarin sempat berubah-berubah itu. Yang pertama memang regulasi menurut saya di kota Solo cukup membingungkan. Jadi kalau kita bicara wedding aja nggak mungkin kan regulasi hari ini terus tahu-tahu minggu depan berubah. Iya kan nggak bisa juga ya. Kita mau bikin wedding ini persiapannya jauh-jauh hari. Saya juga cukup kaget ketika kemarin regulasinya tahu-tahu tidak boleh duduk, tidak boleh ada meja, makanan dibawa pulang. Ini menimbulkan problem baru. Nah, saya selalu mengatakan ini yang mau diutamakan yang mana karena regulasi yang sebagus apapun ketika masyarakat pun masih abai terhadap regulasi ini
ya sulit. Jangan hanya bikin regulasi. Iya betul sih. Saya bisa menyampaikan operasi masker setiap hari masih dilakukan. Oh masih ya, setiap malam juga saya kadang juga kalau misalkan pas makan di luar gitu patroli itu masih banyak. Jangan salah. Yang positif juga ternyata tidak mengalami penurunan yang signifikan. Nah ini kan dilema. Iya. Itu juga jadi pertanyaan kepada teman-teman entertainer. Iya, karena banyak banget Mas yang tanya beneran sampai pada bingung. Iki kejane piye toh gitu loh. Karena kita kan juga butuh untuk makan dan segala macam. Sedangkan kita juga kita berusaha kok mematuhi dengan peraturan-peraturan yang ada kayak gitu. Ya harusnya memang peraturannya itu dibuat juga melibatkan tapi semua bisa memahami. Akhirnya yang dicari selalu celahnya. Ya. Ini contoh ini kemarin saya baru di podcast juga kemarin kita ngomong anak kecil tidak boleh masuk ke mall. Iya itu. Di Solo. Iya. Masuknya sekarang ke Sukoharjo. Ah iya benar karena Sukoharjo boleh ya. Sukoharjo boleh ya benar ya. Itu kan jadi masalah baru lagi. Iya karena apalagi dengan regional yang hampir berdekatan. Nah. Jadi itu yang saya sampaikan ketika semangat regulasinya ini nggak ada di pada petugas masyarakat ya sama saja. Ayolah kita sama-sama menyamakan persepsi. Yeah. Gitu. Oke lah kalau memang hiburan itu mau kita tahan dulu, mau ditahan seberapa, sampai kapan. Terus juga kemudian solusinya untuk kita yang memang menggantungkan di musik itu seperti apa? Mungkin dari pemerintah ada bantuan-bantuan kayak gitu ya. Kemarin sempat ada ya bantuan untuk mungkin yang kayak atau BLT atau apa ya? Iya. Itu juga kita sampaikan kali. Saya pernah ketemu dengan beberapa teman entertainment dan mereka mengeluhkan karena status mereka itu sebagai pekerja itu kan bukan pekerja tetap. Iya, kita juga dari sisi hukum kan juga belum ini Mas, itu yang bingung juga. Jadi pekerja seni itu agak kesulitan misalnya mau cari kredit motor, mobil karena statusnya bukan pegawai. Nggak punya slip gaji. Ayo kita cari solusi ya. Kita berharap memang saya selalu menyampaikan ya ini kebiasaan anak muda, mereka mulai kritis, mulai memahami ketika ada permasalahan. Tapi ayolah kita bangun komunikasi yang baik, cari solusi. Ya loh, terjunlah ke politik. Karena saya selalu mengatakan semua keputusan publik itu terjadi di ruang politik. Jadi belajarlah. Saya nggak bilang politik itu yang terbaik, tapi ketika kita memahami, ketika kita tahu regulasi, ayo kita cari yang terbaik. Karena itu tadi sampai hari ini masih banyak regulasi yang jelas-jelas masih ada pelanggaran. Masih banyak pelanggaran, masih sangat banyak. Dan bahkan kemarin Mas saya sempat nge-MC di salah satu acara Kemenparekraf, kemudian di situ memang protokol kesehatan diterapkan sangat baik, tapi ada salah satu peserta yang menolak untuk menggunakan masker di dalam ballroom dengan alasan adalah saya sudah rapid test, saya sudah swab dan negatif. Alasannya seperti itu. Terus akhirnya diberi pengertian oleh panitia bahwa bukan masalah sudah negatif, tapi kan permasalahannya kalau misalkan ada orang yang lain kena, bapaknya nggak pakai masker, berarti kan bisa ketularan lagi kan Mas? Nah itu yang kita belum pahami. Jadi kayak persepsi yang masih seperti itu ya? Ya egois misalnya atau lebih paham daripada yang lainnya perasaannya, padahal belum tentu. Nah ini kan juga yang memang mengalir di jiwa-jiwa anak muda. Betul. Jadi yang saya temui adalah memang saya juga senang sih mengikuti politik, cuman bukan yang terlalu dalam gitu enggak sih. Cuman yang saya tangkap sejauh ini dari kemarin kejadian ada yang pas pemilihan presiden, kemudian yang apa itu kadang anak-anak muda tuh gampang terbawa suasana. Betul. Terus kemudian nggak ngulik dulu ini. Ya. Ini tuh maksudnya yang disampaikan apa sebenarnya. Jadi kayak cuman ngelihat clickbaitnya aja. Jadi kayak cuman ngelihat mungkin Mas Ginda ngomong seperti ini cuman diambil beberapa kalimat aja. Jadi tidak menelusuri sebelumnya apa yang disampaikan atau sesudahnya apa yang disampaikan. Nah itu yang saya rasa anak-anak muda sekarang tuh masih belum memahami itu dan tidak mau belajar untuk itu. Ya, dan itu fungsinya podcast ini. Nah makanya. Jadi kita berharap, ayo dong ngomong lah. Iya ngobrol. Bersuara lah. Bersuara. Kalau dulu mau demo aja kesulitan, ketakutan. Sekarang mau bikin surat ketakutan. Sekarang cukup DM bisa kok. Iya benar. Enggak? DM aja direspon loh. Saya juga kadang apa Mas Ginda itu kan direspon ya Mas, waktu saya nyampaikan apa itu direspon juga, udah ditangani juga sama pemerintah gitu. Tapi ya jangan salah loh. Saya berapa kali itu menyampaikan pemikiran saya yang menurut saya ini tidak pas misalnya. Belum tentu anak-anak muda itu menerima support. Betul. Nah, itu kan jadi saya juga kadang-kadang ayolah
Kalau memang mau kritis ya kritis. Nah itu karena anak-anak muda sekarang banyak yang kritis dan memang banyak yang pinter-pinter. Ya. Tapi takutnya adalah pinternya tuh salah gitu. Iya. Luputnya salah, luputnya nggak kepentingannya dewe. Nah itu makanya. Jadi bagusnya gimana Mas? Duduk bareng, ngobrol, cari tahu lebih banyak, wawasan bukan. Nah ini kan anak-anak muda kan sekarang semuanya larinya ke Twitter, ke Instagram. Makanya sekarang kan Mas Ginda juga ngikutin ya Mas ya sebagai anggota dewan, berusaha ngikutin habitnya anak-anak muda, terjun ke podcast, sosial media aktif juga seperti itu. Kalau misalkan pengen tahu lebih lanjut nih Mas Ginda, Instagramnya ada, mungkin di bawah sini, YouTube-nya segala macam. Semua pokoknya. Semua. Anak-anak muda tuh kadang terbawa isu tadi. Jadi sosial media tuh hanya digunakan kayak apa ya Mas ya, kayak ikut-ikutan. Terus kemudian nggak mau cari tahu dulu, pada sebenarnya kita jangan percaya di sosial media. Tapi kita percaya dengan misalkan nih dengan kayak apa ya, pemberitaan-pemberitaan mungkin dari surat kabar yang sudah tervalidasi kebenarannya itu. Jadi jangan hanya percaya dari Instagram kayak gitu-gitu. Ya biasain jangan percaya hanya satu sumber. Ada yang bilang sama saya, kata ini Pak Wali bahkan atau kata Pak Menteri, saya kemarin baca kosek lah. Ya dibaca di mana? Iya, dibaca seperti apa, benar nggak ngomongnya seperti itu. Bahkan ketika ada kalimat yang salah dari pemerintahan Kota Solo misalnya, entah Pak Wali, entah kepala dinas atau siapapun, saya juga akan menyampaikan keberatannya. Ya nggak usah jauh-jauh, kemarin saya keberatan dengan beberapa penebangan pohon misalnya. Oh iya betul. Ya kita sampein loh. Ya saya juga baca sih tuh di Instagramnya Mas Ginda juga ada di post saya baca. Ya, tapi jangan-jangan juga suka main ke tempat itu. Apa tempat kecantikan itu? Nggak tahu maksudnya. Oke, jadi memang saya juga pengen sharing ke teman-teman adalah jangan langsung gampang percaya, kemudian jangan sampai terbawa suasana, kemudian nggak bisa memilah-milah dan nggak bisa mau cari tahu dulu nih sebenarnya sumbernya yang sebenarnya itu seperti apa. Gitu. Jangan kayak kemarin misalnya waktu itu lagi rame-ramenya Omnibus Law. Nah itu Mas itu pada demo. Saya juga gemes juga Mas. Ya, tapi ketika saya datang ke suatu diskusi, saya bilang, ya Omni oke lah kita diskusi, cuma jangan salah ya, itu produk yang ada di pusat, anggota dewan yang ada di daerah sama kemampuannya atau sama suaranya dengan kalian di sini. Tapi kalau kita bicara peraturan daerah, kita bicara regulasi kota, ayolah kita debat, kita diskusi, yang paling bagus apa buat Solo gitu. Jadi ini juga makanya kan ini kan, nah ini Mas, ini mendekati masa pilkada juga ya. Apalagi di daerah-daerah terutama pemilihan kepala daerah. Ini masih banyak loh Mas anak-anak muda yang kayaknya udahlah nggak mau ngurusi soal masalah politik lah. Istilahnya kalau dalam bahasa Jawa tuh milih ramilih ki podo wae. Tidak akan ngaruh dengan uripku, katanya kayak gitu Mas katanya. Nah ini tuh gimana? Nah ini yang harus diluruskan ya. Jadi saya selalu bilang mau umur berapa haknya sama, one man one vote, atau one people one vote. Jadi kalian punya hak suara, ketika hak suaranya diberikan, ya tolong dipakai lah. Nah loh, mau milih siapa ya terserah kalian. Tapi paling tidak ketika nanti kalian memutuskan sesuatu, kalian bisa ikut ngomong. Beda kalau mau nggak milih, terus wis ora milih. Ora milih kakek sesuk suara. komplain. Wis ora milih kakean suara ya. Mending sekarang ngomong dulu apa keinginannya terhadap misalnya pilkada, terhadap wali kota yang akan datang. Kemudian nanti menentukan pilihan si A atau si B dengan dasar keinginanmu tadi. Nah nanti ditagih. Kemarin saya gini. Iya udah bilang itu saya milih bapak itu anak gini. Karena jangan salah ya, siapapun yang akan jadi wali kota ke depannya, janji politik itu wajib diamanatkan dalam perda yang nantinya harus dilaksanakan. Harus, karena kan udah berjanji. Udah janji. Jenenge janji kudu ditepati. Soalnya kalau cuma janji kampanye janji palsu. Janjimu janji palsu. Oke Mas, masalah soal suara. Kita kayaknya minum dulu deh. Oke. Kopi becak ini kita nikmatin dulu nih. Enggak numpak becak loh ini. Kayaknya ngopinya sambil naik becak keliling kota Solo gitu ya, keliling Singosaren. Sobat tiap masa, oke. Ini ya kopi becak. Bisa didapatkan di kawasan Singosaren ya. Kita cobanya. Mantap sur.
Oke, kita lanjut lagi, nanti minum lagi. Oke, dengan anak-anak muda yang tadi maksudnya adalah bahwa kedepannya kota kita akan seperti apa, pemerintahannya seperti apa, pembangunannya seperti apa, itu juga tergantung ke masyarakatnya Mas. Betul. Jadi kalau misalkan kita nggak mau tahu, kita nggak mau peduli seperti apa, ya gue ngerti perkembangan kotamu seperti apa, tanggung jawab dari pemimpin yang sudah disampaikan seperti apa, benar nggak Mas? Betul. Gitu? Jadi berpikirlah secara komunitas. Gitu. Ketika kita di kampus, misalnya teman-teman sekampus maunya apa, ya bisa kok satu kampus. Nah, misalnya teman-teman entertainment udah satu kalimat, kemudian nanti sampaikan ke wali kota. Datang gitu ya. Kita punya gini loh Pak, wali kota. Wali akan ngomong, baiknya seperti ini, win-win solusinya seperti apa? Ya, ayo. Nah, saat ini saya selalu mengatakan jumlah anak muda ini hampir 60%. Iya. Kalau dulu yang tua sama yang muda banyakan yang tua, benar. Sekarang banyakan yang muda. Banyakan yang muda. Anak muda, kalian yang punya pilihan. Iya. Jadi ketika ini diberikan pilihan, ya ayolah digunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi ya saya selalu bilang, jangan pakai tapi. Bicara politik itu memang tidak pernah ideal. Iya. Politik itu kan dinamis, bukan statis. Nah itu yang memang harus dipahami ya, benar. Nggak akan selalu ideal. Padha kaya golek bojo lah ya. Ora iso golek bojo sing sempurna, ya ta? Kesempurnaan yang milik Allah semata. Nah, ya lah. Nggak bisa semua. Nggak bisa. Kudune ngene. Tapi ya ini hidup lah, dinamis ya ta. Kalau cari yang sempurna nggak ada, cari sempurna tuh punyanya Andre and the Backbone ya Mas. Yang ini nek aku hiburan yang ini iki. Ketemune lagu terus. Ketemunya lagu terus Mas, tapi saya nggak kayak Saiful Jamil kok nyanyi terus gitu ya. Oke. Jadi memang anak muda tuh ayolah, memang kita harus ikut serta dalam mau membangun kota kita seperti apa. Atau itu nanti untuk kesejahteraan kita semua. Benar ya Mas ya. Kalau misalkan masih kayak misalkan ada rasa ketidakpercayaan dengan apa yang dipilih, ya ulik aja. Ini biografinya pemimpinnya seperti apa, track recordnya seperti apa, itu kan bisa menjadi kayak bekal kita. Oh ya ini mantap milih nih. Iya, kalau ada yang nyuruh kamu harusnya milih A, silakan tanya kenapa. Nah kenapa? Benar. Karena memang kayak suara-suara kanan kiri pasti akan ada banyak ya Mas ya. Gitu. Iya. Jadi memang anak muda pokoknya gunakan hak pilihnya, jangan sampai golput, apalagi ini mendekati dengan pilkada tanggal 9 Desember ya. Betul, ya benar 9 Desember, jangan lupa milih yang udah punya hak pilih. Pokoknya dikulik dulu nih pemimpinnya yang mau dipilih yang mana, terus kemudian nanti kalau misalkan ada suara-suara yang disampaikan, sampaikan. Semua bisa dikomunikasikan. Nah, yang penting itu, sekarang saatnya komunikasi dan kita samakan frekuensi. Nah, samakan frekuensi dan berkomunikasi. Oke, Mas Ginda lagi mau disampaikan? Udah cukup lah. Udah, oke. Ngopi. Oke, pokoknya anak muda jangan lupa kita semuanya bisa dikomunikasikan, bisa dikondisikan lah, ya kan? Oke, jangan lupa subscribe, mungkin mau di-share video ini biar teman-teman di luar sana yang mungkin ada ketidakpercayaan dengan politik, kemudian dengan pemerintahan ini bisa lebih terbuka lagi lah. Pokoknya open minded lah ya. Jangan yang kaku gitu ya. Fleksibel, luas lah gitu anak muda. Nah, bener banget, sayang banget kalau itu. Oke, pokoknya jangan lupa saksikan podcastnya Mas Ginda di Aku Wakilmu. Boleh kalau misalkan pengen kasih pertanyaan bisa di komen-komennya ya. Nanti bisa dibahas di podcast berikutnya. Sampai jumpa.